teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas cerita SNMPTN atau sharing dari kakak kelas SNMPTN yang lulus 2020. Oke, kali ini pematerinya diposting pada tanggal 19 September 2020. Yang pematerinya adalah Nur Oktaviani dari Universitas Hasanuddin dari Prodi Ilmu Keperawatan. Yang kedua, Rabiatul Adawiyah dari Universitas Riau dan prodinya Pendidikan Ekonomi. Yuk kita baca dari Kak Wia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo guys, selamat malam Senin. Udah enggak usah berkecil hati ya. Tahu kok malam minggu, selamat membucin bagi yang punya. Maksudnya apa ya? Pertama-tama saya ngucapin terima kasih kepada Kak Rita, founder mentor lolos kampus, dan mentor-mentor yang lain yang sudah mengizinkan saya untuk sharing dengan adik-adik sekalian. Terima kasih juga buat adik-adik semuanya sudah meluangkan waktunya untuk ikut sharing dan gabung di Telegram ini. Simak dan baca cerita singkat perjuangan kakak ya, jangan sampai bosan apalagi sepi. Hehehe. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, just call me Wia atau Atul. Berasal dari Riau dan salah satu mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kenapa saya pilih pendidikan ekonomi? Karena ingin melanjutkan ilmu yang didapatkan di SMA dan memperdalam ilmu ekonomi. Tenang bos, istri idaman ini bisa mengatur keuangan keluarga. Astagfirullah, bercanda. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya mulai. Mukadimah itu pembukaan. Untuk berjuang dan mendapati pemeringkatan di SNM itu tidak mudah loh adik-adik. Kalian harus berjuang dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk menaikkan dan mempertahankan nilai yang kalian punya untuk bisa bersaing dengan teman-teman kalian dari seluruh pelosok daerah di Indonesia untuk bisa mencapai perguruan tinggi yang kalian impikan. Contohnya kakak ini. Kakak dari kelas 10 mati-matian loh mempertahankan peringkat dan nilai yang kakak dapetin agar bisa lolos SNMPTN. Nah, sedikit cerita awal mulanya. Kakak udah mantep banget nih, pengen lanjut kuliah di UB, Universitas Brawijaya. Udah ngidam banget, kayak hamil aja. Kuliah di sana mungkin dia mengimpikan kuliah di sana semenjak kelas 10, namun pupus sudah harapannya. Ketika detik-detik pendaftaran SNM, kakak cerita ngebet banget pengen ke UB, tapi orang tua respon menolak keras guys.
detik itu juga kakak ngebantah bisa jadi melawan. Jangan ditiru ya. Gimana kak nggak ngelawan? Udah dari kelas 10 loh berjuang ini untuk mempertahankan nilai supaya bisa ke sana, tapi percuma saja. Udah sia-sia aing atau saya belajar mikirin gitu. Ini sambil nangis loh marah-marahnya. Orang tua sebenarnya punya alasan kenapa nggak diperbolehkan kakak ke sana. Tapi ini tuh nggak adil banget. Kadang iri sama kakak yang bisa di luar, tapi saya tak diizinkan. Kalau lihat logonya Universitas Brawijaya dulu, nangis terus aku mah, maklum cengeng banget. Udah cukup sedih-sedihnya ya. Sebelum itu pun kakak sudah ikut rasionalisasi Bang Ripa dan Kak Reta. Respon keduanya pun sama, ada peluang lolos di sana, tapi apalah daya, restu orang tua terhalang. Lanjut, terus salat istikharah, minta petunjuk, dan akhirnya emang UNRI, Universitas Riau, jawaban dari segala doa dan ila. Tunggu aku ya UNRI, mikirinnya gitu. Wahaha. Terus pas live LTMPT sedikit down, walaupun UNRI nggak termasuk 10 besar peminat SNMPTN, tapi masuk urutan 14 guys, sekitar 14.000 peminat. Angka yang ditemukan besar juga, apalagi yang diterima cuma 1.900 lebih, sungguh membuat mental saya tergeser. Udah yuk, bisa-bisa dan finali lulus. Ya Allah, nangis dan sambil meluk ibu. Maba UNRI. Nih tunggu aku di sana ya, seneng banget. Sampailah kita di penghujung cerita. Intinya jangan tinggalin sholat 5 waktu bagi umat Islam, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Dan jangan lupa baca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah ya, supaya rezekinya lancar. Adik-adik, oh iya, jangan lupa nyicil belajar UTBK dari sekarang ya. Ingat, saingan kalian se-Indonesia, nggak se-nasional. SNM itu untung-untungan dan tidak ada masuk PTN top sekian di Indonesia, bukan berarti hidup kalian berakhir. Jadi kalau nggak masuk PTN, ya udah disyukuri saja, jangan sampai membuat hidup kita berakhir. Cukup sekian dari cerita kakak ya, jangan di skip walaupun ceritanya nggak menarik. Hihi, tahu ya, abosinin pasti ya. Udah guys, nikmatin aja. Oke, lanjut. Universitas Riau, sejarahnya. Universitas Riau pada masa pendiriannya dirintis sejak dibentuknya Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau dengan beranggotakan 4 orang. 4 orang disebut juga sebagai pelopor UNRI, yakni Kolonel Kaharudin Nasution, Datuk Wan Abdurrahman, dan Sosman HS, dan Dr. Andes Sultan Balia. Berkat usaha serta perjuangan yang gigih, akhirnya terbentuknya Yayasan UNRI melalui surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan sejak tanggal 1 Oktober 1962, dan di kemudian hari
diperingati sebagai hari lahirnya UNRI, Universitas Riau. Oke, lanjut ya, panjang ini. Di UNRI ada 10 fakultas dan 16 prodi. Info lebih jelasnya cek di Google. Nah, yang diterima tahun ini di Universitas Riau sekitar 6.395 orang. Ya, belajar ekonomi dong pastinya. Tapi kalian harus ingat, di pendidikan ekonomi, pelajaran di SMA nggak bakalan masuk dunia perkuliahan. Prosesi peluang kerja lulusan S1 pendidikan ekonomi bisa di bidang bisnis, perbankan, pemerintahan, guru ekonomi, manajemen perkantoran, IPS, bisnis dan akuntansi di sekolah menengah umum, kejuruan, serta dosen. Alumni juga bisa menjadi peneliti dan konsultasi bidang keuangan baik asuransi, perbankan, koperasi, dan multi finance dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagian alumni mengembangkan karirnya sebagai manajer, supervisor, dan operator perbankan, asuransi, waralaba, properti, asuransi, dan leasing. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat satu malam everyone. Semoga di weekend ini penuh dengan kabar bahagia. Amin. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Kak Reta. Kak Reta selaku founder Mentor Lolos Kampus yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Juga teman-teman mentor sekalian yang selama ini udah sama-sama berjuang bersama menggapai impian. Asik. Also for you adik-adik manis pejuang PTN yang udah kelas 12, bisa disebut siswa-siswi terakhir. Nih, dikit lagi mau jadi mahasiswa atau mahasiswi. Amin. Halo, kenalin aku Nur Oktaviani. Bisa panggil aku Nui. Aku alhamdulillah sekarang menjadi mahasiswa baru Universitas Hasanuddin, prodi ilmu keperawatan. Seharusnya aku sharing ini hari Ahad kemarin. Cuma ada suatu hal yang mendesak tentang kampus, jadi aku terpaksa gak ikut sharing sesuai jadwal. Kak Reta dan teman-teman dan adik-adik manis semua, sekali lagi aku minta maaf ya. Oh iya, BTW aku juga jarang kelihatan karena akhir-akhir ini aku harus kuliah perdana, jadi maklum agak takut-takut dikit. Karena pertama banget mengenal dunia perkuliahan, jadi kudu disiplin dan gak bisa rebahan lama-lama. Berarti kaum rebahan ya. Oh iya, mempersingkat waktu biar gak lama-lama. Aku itu udah dari kelas 10 mulai penasaran sama perguruan tinggi negeri. Nah, dari situ aku mulai nyari-nyari tentang perguruan tinggi negeri, jalur masuknya, jurusan apa aja, sama cocokin prodinya dengan minat dan bakatku. Perjuangan panjang banget. Aku berusaha pertahanin nilai, juga ngumpulin prestasi olimpiade. Nilai turun pernah kok, bahkan pas semester 3, berarti kelas 11 ya.
nilai kimia aku turun sampai 11 angka. Gila. Sedih banget dan hampir hopeless. Apa itu hopeless? Tapi aku kembali lihat perjuanganku. Udah sepanjang ini masa aku berhenti begitu aja? Ya aku teruskan langkahku. Aku tingkatkan nilai-nilai yang sebelumnya pernah turun, sama aku berusaha pertahanin nilai-nilai yang udah bagus. Aku juga ikut tryout SBM, dan berarti dia itu ikut tryout SBM dari kelas 11 buat jaga-jaga, karena aku tempatin SMS SNMPTN itu bonus dari Allah. Jadi aku tetap berusaha explore terus terhadap pelajaran-pelajaran sama soal-soal SBM. Capek pasti pernah, sampai-sampai di beberapa kesempatan aku jatuh sakit karena overthinking. But aku selalu yakin kepada diri sendiri bahwa Allah selalu bersamaku, kasih aku kekuatan buat tetap kuat. Aku lanjutkan langkahku ke kelas 12. Aku kelas 12 full day, guys. Tapi hari Senin sampai Jumat aku berusaha review pelajaran-pelajaran SMA. Hari Sabtu sama Ahad itu hari Minggu ya, aku bagi waktu buat belajar USBN dan UN sama UTBK. Aku nggak les offline karena satu dan lain hal. Jujur pengen banget, tapi keadaan mengharuskan aku nggak bisa les offline. Jadi aku tetap berusaha bisa nyerap materi sama lancar ngerjain soal di les online. Berarti dia ikut kayak les online ya. Aku maksimalin waktunya buat memahami materi-materi sampai ke pembuatan akun LTMPT, perrankingan paralel. Alhamdulillah aku dapat ranking 3 paralel di sekolahku. Berarti dia pintar. Hari makin hari aku terus deg-degan menanti pengumuman. Alhamdulillah Allah ngasih aku kesempatan buat lulus perguruan tinggi negeri pilihanku dengan jurusan terbaik yang Allah pilihkan untuk aku. Harapan aku, bismillah, aku bisa jadi mahasiswa berprestasi, bisa selalu paham dan ngerti materi-materi, selalu dapat IPK bagus, dan insya Allah bisa kom laut. Amin. Doain ya buat kalian adik-adik, semangat ya. It's your time buat usahain apa yang kalian cita-citakan. Rajin belajar, kencengin doa, dan tawakal sama Allah. Yakinlah kalau rezekimu itu gak bakalan ketuker. Masa depan kalian itu udah Allah siapin, tinggal nunggu bagaimana kalian buat menjemputnya. Jaga kesehatan, ambis boleh, tapi ingat kesehatan tuh yang utama. Kan kalau sakit banyak yang bakal ketunda bukan. Minta restu orang tua, karena ridho mereka ridho Allah juga. Semangat ya, kan you can do it. Ini sejarah Universitas Hasanuddin merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jauh juga ya. Yang berdiri dari tahun
dari 10 September 1956. Perguruan tinggi ini semula merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ketika Bung Hatta masih menjadi wakil presiden. Kampus Unhas semula dibangun di Baraya atau Kampus Baraya, namun di awal 1980 lanjut juga Fakultas Keperawatan Unhas itu terhitung baru sejak 2017, tapi alhamdulillah akreditasinya A dan dapat akreditasi internasional dari Jerman. Wah, bagus ini teman-teman. Jadi fokusnya itu kebanyakan ke biologi, tapi boleh jujur aku kemarin dapat mata kuliah yang ada fisika sama kimia. Oh, jadi dia prodinya fokusnya ke biologi, tapi ada fisika dan kimianya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila banyak salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa ke video selanjutnya.